Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Oke, di malam ini kami akan membawakan sebuah cerita tragedi kapal Sewol. Tragedi kapal Sewol ini adalah kecelakaan kapal yang terjadi di Pulau Jindo, tepatnya pada tanggal 16 April tahun 2014 lalu, yang menewaskan lebih dari 300 orang siswa dari Danwon High School. Entah apa yang ada di dalam pikiran awak kapal pada saat itu. Mereka tidak menginstruksikan para siswa atau para penumpang untuk menyelamatkan diri dan malah diperintahkan untuk berdiam diri di tempatnya masing-masing. Padahal pada saat itu kapal sudah miring dan hampir tenggelam. Dan dari pengakuan siswa atau saksi hidup yang menjadi salah satu penumpang yang bernama Lim Hyung Min, dia mengatakan bahwa pada saat kapal mulai bergetar dan miring, kami semua terlempar dan bertumpuk menjadi satu. Lim Hyung Min pun mengaku saat kejadian itu dia cepat-cepat menggunakan jaket pelampung dan kemudian memutuskan untuk terjun. Yang pada saat itu air laut sangat dingin dan yang ada di pikirannya saat itu hanyalah ingin hidup. Pagi itu setelah kapal Sewol telah memasuki Selat Mengol, yang katanya dikenal memiliki arus yang sangat kuat. Dan pagi itu pada jam 8:40 terlihat di CCTV beberapa penumpang sedang menyantap makanan. Nah, sementara di Anjungan, buat kalian yang belum tahu apa itu Anjungan, Anjungan itu tempat komando kapal. Peristiwa itu dimulai dari perwira kapal yang belum berpengalaman sedang mengendalikan kapal di perairan yang paling menantang, yang pada saat itu dia diperintahkan oleh kapten kapal untuk menggantikannya. Entah bagaimana, kapal berbelok tajam, miring lalu terbalik. Menurut pengakuan dari perwira tersebut, dia melihat ada kapal lain yang melaju di depan kapal Sewol. Dan karena panik dan takut akan terjadi tabrakan, perwira ini pun kemudian langsung membelokkan kapal. Tapi naasnya perwira ini malah membelokkan kapal terlalu tajam sampailah kapal terguling. Pada saat posisi kapal Sewol sudah miring, sudah mau tenggelam nih, anehnya para awak kapal atau kru kapal ini malah menyuruh para penumpang masuk ke dalam kabin dan diperintahkan jangan keluar. Mereka malah tidak menginstruksikan prosedur menyelamatkan diri. Gerem gak kalian? Tidak ada panggilan darurat yang dilakukan oleh awak kapal. Justru nih, kabar soal kecelakaan yang menimpa kapal Sewol datang dari panggilan telepon dari seorang siswa yang menjadi penumpang kapal Sewol tersebut. Suara panggilan pertama yang menginformasikan kapal Sewol tenggelam itu terdengar gemetar, ketakutan dan sangat mendesak. Ya jelaslah ketakutan, gemetar, orang kapalnya udah mau tenggelam loh. Udah terisi air lagi kan? Akhirnya penyelamatan pun mulai dikerahkan. Kemudian pada jam 9:30 pagi, teknisi dan kapten kapal menyelamatkan diri dan meninggalkan para penumpangnya yang masih berada di dalam kabin. Dan mereka diperintahkan untuk tetap berada di kabin mereka masing-masing. Nah, senep nggak kalian dengernya? Kok seenak hidungnya aja gitu loh. Dan pada sekitar jam 9:54 pagi, penyelamatan pun berhasil menyelamatkan sebanyak 80 orang. Tidak lama kemudian kapal semakin miring, sekitar lebih dari 60 derajat. Dan kemudian pada pukul 10:21 pagi, sebanyak 40 orang berhasil diselamatkan. Dalam waktu 10 menit kemudian, kapal sepenuhnya terbalik dengan siswa-siswa yang masih berada di dalam kabin. Dan kemudian dari sebanyak 472 penumpang yang berhasil diselamatkan hanya 172 dan sisanya sebanyak 304 penumpang tewas. Sedih gak sih lo? Nah, ini dia video yang memperlihatkan beberapa siswa mencoba memecahkan kaca kapal, berusaha agar bisa keluar dari kapal tersebut. Sumpah sedih banget ngelihatnya.
Aku nggak bisa bayangin kalau aku yang ada di sana gitu. Pasti serem banget. 2 hari setelah kejadian, kapal Sewol seluruhnya sudah tenggelam ke dasar laut. Dan para penyelam pun berbondong-bondong menyusuri lorong sempit untuk mencari para korban yang masih terjebak di dalam kapal. Dan wakil kepala sekolah Danwon High School adalah salah satu yang berhasil diselamatkan. Dia menjadi salah satu yang bertanggung jawab atas keselamatan para muridnya. Dan 2 hari setelah diselamatkan, dia ditemukan tewas karena bunuh diri. Dalam wasiatnya, dia menyatakan kekecewaannya karena banyak muridnya yang tidak bisa diselamatkan. Pada tanggal 19 April tahun 2014, kapten kapal Sewol ini ditangkap dan divonis 36 tahun penjara karena didakwa melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas. Dan setelah lebih dari 1000 hari kapal Sewol di dalam air, kapal ini pun berhasil diangkat ke permukaan air dan langsung dibawa ke pelabuhan Mokpo. Tragedi ini membuat masyarakat Korea Selatan sangat terpukul, di mana pada saat kejadian ini, mereka menonton kapal Sewol yang tenggelam ini secara langsung dari televisi. Itulah kisah tragedi kapal Sewol. Sedih nggak sih kalian kalau lihat videonya? Saking pengen selamat, mereka sampai nyoba mecahin kaca. Padahal nggak mungkin bisa pecah karena kaca itu tuh lumayan tebel. Sampai akhirnya kapal itu terbalik dan tenggelam. Bayangin aja kalian tuh ada di posisi mereka. Apa nggak nangis guling-guling kalian? Ya aku juga kayak gitu sih, pasti nangis guling-guling. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, please kalian subscribe dan share ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton.